Gue Ali, seorang mahasiswa yang mempunyai keterbiasaan di rumah yang kurang baik, membuat kebiasaan itu melekat di dalam kehidupan sehari-hari gue, yang disertai tuntutan tagihan pay later. Tapi, apakah itu semua akan terus jadi alasan untuk tetap begitu? Mungkin selama ini gue terlalu nyaman dalam kesalahan, terlalu tenang dalam ketidakaturan. Tapi kira-kira sampai kapan kayak gini? Apakah ada kesempatan buat berubah untuk diri gue? Alarm ini kenapa nggak pernah gagal ganggu gue? Padahal gue lagi enak tidur. Rasanya ingin terus bersembunyi di balik selimut, tapi tetap gue harus menghadapi kenyataan. Halo Pak, gimana ini tagihan pinjamannya? Jangan mau enaknya doang. Kalau enggak, nanti anak buah saya datang ke rumah Bapak loh. Tagihan ini makin hari makin menghantui. Kalau bukan karena kebutuhan mendesak, mungkin gak akan gue kayak gini. Tapi gue gak bisa terus menghindar kayak gini. Ali, bangun, udah siang. Jam berapa ini? Udah bangun, Bu. Jangan teriak-teriak, berisik. Kalau memang sudah bangun, segera keluar, makan. Iya, ini bangun. Bentar. Halo Rin, apa kabar? Biasa aja. Lu kenapa sih? Kayak gak senang liat omongan orang? Jawab sabar aja susah. Masalah gua tuh, yang bikin gua atur aja urusan lu. Lu tahu nggak sikap lu yang bikin gua muak? Masalahnya buat apa? Itu aja. Ali, kamu kenapa? Kelihatannya marah banget. Gak apa-apa, barusan sedikit cekcok sama Sadam. Gua gak suka sama sikap dia yang kayak gitu. Kan masalah tuh ya. Memang kadang datangnya karena kurang komunikasi. Coba kamu lihat dari sudut pandang dia. Mungkin sikap kamu tuh yang dingin atau kurang antusias. Itu emang jadi bikin dia ngerasa gak dihargai gitu sama kamu. Lah gua kan emang kayak gini. Kalau misalnya sama dia, Nah, kan saya cuma ngingetin. Biasa aja kali. Kok tumben pulang cepat, Li?
Kenapa, Li? Gak apa-apa Bu, cuma lagi ada masalah aja di kampus. Nah, hidup itu penuh dengan ujian, tapi setiap masalah itu akan membuatmu lebih dewasa jika kamu mau belajar darinya. Jangan biarkan emosi mengendalikan tindakanmu. Ya Bu. Kalau memang kamu ada masalah, kamu bisa kok cerita sama ibu. Ya Bu, makasih. Kamu kenapa, Ali? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cuma ada konten menakutkan aja. Kirain. Oh iya, tapi kamu ada acara di hutan, ikut ya? Dari Batam, Ya? yang makan di atas daun pisang itu? Iya, yang ada sambal, tahu tempe, nasi liwet gitu. Ikut ya? Boleh, boleh. Oke guys, mumpung liwatnya udah jadi, karena nopetnya nggak ada ya, nggak apa-apa kita mulai aja. Lu juga. Kemana aja gue selama ini? Baru bisa ngerasain kehangatan kebersamaan ini. Maaf banget Pak, hari ini belum ada. Mohon kasih saya waktu ya Pak. Nanti pasti saya bayar. Nah, ini ibu. Kenapa kamu bisa berurusan dengan mereka? Bu, maafin Ali ya Bu. Ali cuma nggak mau ngerepotin Ibu. Ali pulang sekarang aja ya Bu. Ali, ibu mungkin belum bisa mencukupi keinginan kamu. Namun, bukankah ibu selalu memenuhi kebutuhan kamu? Nah, kamu tetap di sana saja ya. Ibu percaya sama Ali. Ibu bakal urus semua ini dengan uang simpanan ibu. Tapi, Ali harus janji, pulang nanti bakal jadi Ali yang baik dan bertanggung jawab. Paham? Ngapain lu di sini? Lu nguping gue? Udahlah, lu gak usah ngelak. Dari awal udah tahu lu salah kaprah. Maksud lo apa? Lo nggak tahu apa yang gue rasa? Gue tahu gue bukan lu. Tapi seenggaknya gue gak bisa biarin sikap lu yang kayak gitu. Lu tahu kan teman gue. Udahlah, ayo ikut gue. Mana? Udah, ayo ikut gue. Ternyata Sada mengajak gue ke tempat biasa dia pencak silat. Di sana gue ketemu wanita yang lugu bernama Lana. Seorang wanita yang memotivasi gue untuk ikut pencak silat. Pencak silat bukan cuma sekedar gerakan fisik, di dalamnya ada nilai filosofisnya, ada nilai penghormatannya, juga pengendalian diri. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan akan budaya. Apalagi pencak silat termasuk budaya dari daerah Sunda, supaya budaya tersebut tidak tergerus oleh waktu. Dulu gue pikir kalau pencak silat itu hanya sekedar berkelahi belakang. Tapi setelah mengenal lebih dalam apa yang kamu ceritakan, ternyata pencak
pencaksilat seru juga ya. Betul kata kamu. Kalau bukan kita sebagai generasi muda yang mengembangkan pencaksilat, siapa lagi? Nah, itu maksud aku. Jadi, mungkin sebagian dari orang mengenal bahwa Pancasila merupakan hanya sekedar sebuah teori berkelanjutan saja, namun pada nyatanya bukan seperti itu. Namun itu sebagai menjaga sebuah warisan budaya turun-menurun. Nah, kalau kamu mau belajar, kamu harus belajar dari hati kamu. Karena kalau kamu belajar dari hati kamu, otomatis kamu dapat mengenali secara dalam mengenai budaya hingga kamu bahkan dapat jatuh cinta terhadap budaya tersebut. Setelah berbincang banyak dengan Lahana mengenai pencaksilat, gua pun menemui Sadam yang sedang latihan pencaksilat. Ternyata lu di sini, Dam. Lagi latihan di sini lu. Lo Li. Sini kamu. Oke Li, ikutin gerakan gue Li. Pertama kuda-kuda dulu. Kuda-kuda. Oke. Oke, gerakan yang pertama satu, dua, tiga, empat. Nah kayak gitu. Oke, kurang. Yuk, kuda-kuda. Gerakan pertama satu, dua, tiga, empat. Nah kayak gitu. Oke. Cuma ada satu doang di. Ya, selanjutnya lu latihan lagi lah. Dan gue mau minta maaf. Mungkin sikap gue yang emang benar-benar kurang baik pada lu. Gue kira lu akan lebih ngejelek-jelekin gue setelah lu tahu apa masalah gue selama ini. Lu tahu, lu terlalu terpaku sama masalah lu. Sampai lu lupa jalan keluarnya. Sama kayak halnya Pancasila, awalnya tertarik, lama-lama jadi hobi. Niatnya mau menangkis malah terkikis. Betul. Tadi lu udah ngajarin gue sekilas mengenai pencaksilat. Dan Lana pun udah menjelaskan apa arti dari pencaksilat itu. Gue minta lu ajarin gue lagi pencaksilat. Gue ingin lebih mendalam. Ya, gue sebagai sahabat lu ya, gue lakukan yang terbaik lah buat lu. Jangan sampai lu terjerumus kayak masalah yang kemarin. Gak tega gue lihat. Maafin gue ya. Santai. Yuk latihan lagi. Yuk. Oke, kita mulai lagi latihannya. Kayak tadi, kuda-kuda dulu. Oke. Lu udah tahu kan gerakannya? Setelah saat itu, hubungan pertemanan gua sama Sadam jauh lebih baik. Di sini gua lebih fokus untuk melatih gerakan-gerakan pencaksilat yang telah diajarkan oleh Sadam. Dalam setiap gerakan, gua menemukan kedamaian. Dalam tiap peluh, gua menemukan harga diri. Ternyata pencaksilat bukan hanya mengubah fisik, tapi juga membentuk jiwa. Gue tahu gue belum sempurna, tapi perubahan itu nyata. Dari seorang yang dulunya mudah marah, jadi pribadi yang belajar mengerti dan saling menghargai. Dan semua itu dimulai dari kesadaran dan kemauan untuk merubahnya. Inilah gue Ali, seorang mahasiswa yang bersemangat untuk sebuah perubahan. Karena bagi gua, perubahan selalu mungkin, dimulai dari hati, dilanjutkan oleh aksi.
mereka. Nisa ada nabolan kurang Nisa. Nah, gitu. Ah, bener. Wah, lagos. Cuman sekadar Terus jeung si ibuna, eta dia tinggal scan ada orang kan